Tuhan, silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan dalam tema khotbah kebiasaan yang baik. Kita akan membaca dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Kita membaca dari ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, maka orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Membangun kebiasaan yang baik. Dan Tuhan menghendaki supaya kita tetap hidup dalam firman-Nya. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita melihat ini ada satu hipotesis. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi, kalau kita ingin membuktikan hipotesis ini, kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang setia, maka kita harus hidup dalam firman-Nya. Nah, untuk hidup dalam firman-Nya, maka kita harus melakukan sesuatu yang baik, kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, firman Tuhan akan menguasai kehidupan kita. Dan kita hidup dalam firman Tuhan. Memang untuk melakukan satu kebiasaan yang baik itu tidak mudah. Diperlukan semangat dan kemauan yang keras. Sebab untuk memulai sesuatu, kebiasaan yang baik, sesuatu yang baru, itu tidak gampang. Beberapa waktu yang lalu dalam suasana COVID-19 ini, pelayanan multimedia melakukan sesuatu yang tidak biasa, melakukan yang terbaik, supaya kita dapat membiasakan diri. Kita mulai dengan ibadah online. Pada waktu pertama memang sangat sulit kita lakukan. Tapi saya percaya ketika kebiasaan yang baik kita lakukan terus menerus, maka ini akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya kita dapat menikmati ibadah online. Berbagai cara untuk meningkatkan kualitas gambar dan juga suara telah dilakukan. Walaupun demikian banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Karena kita tetap tergantung kepada jaringan internet. Nah, itu sebabnya saya mau katakan untuk sesuatu yang baru itu sangat sulit. Kita juga memulai kebiasaan yang baru. Seperti kita melakukan suatu program Coffee Breaks, Gembala Menyapa. Kami mulai melakukan dengan semua keterbatasannya. Bersama dengan staf gembala yang lain. Pada awalnya sangat sulit. Tapi karena kita melakukannya terus menerus, menjadi satu kebiasaan yang baik, maka kita akan melihat dampaknya yang luar biasa. Kemudian hal-hal lain secara pribadi. Saya mulai setiap pagi mempersiapkan renungan. Biasanya saya merenungkan dan tidak mencatatnya. Tapi mulai beberapa bulan ini, saya merenungkan firman Tuhan. Lalu kemudian mencatatnya, membagikannya, men-share-kannya. Ini suatu kebiasaan yang tidak pernah dilakukan, tapi akhirnya kita lakukan. Bukankah ini dampak yang baik dalam peristiwa yang sedang kita alami? Mari kita membangun kebiasaan yang baik supaya kita tetap ada dalam firman Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca untuk membuktikan kita ini murid-murid Tuhan, maka kita harus hidup dalam firman-Nya. Untuk hidup dalam firman-Nya itu tidak bisa dilakukan dalam sekejap, tapi kita harus melakukan satu kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Ada 3 hal dampak ketika kita melakukan kebiasaan yang baik dan hidup dalam firman-Nya. Hal yang pertama, kita akan menjadi dewasa secara rohani. Bukankah kita tidak ingin tetap tinggal sebagai anak-anak dalam kehidupan kita secara rohani? Kita mau bertumbuh dewasa dan itulah kehendak Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita dewasa secara rohani, kita dapat melakukan tanggung jawab kita, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab full kepada kita kalau kita masih anak-anak. Karena anak-anak tidak menunjukkan tanggung jawab yang baik.
karena masih anak-anak. Ketika kita menjadi orang Kristen yang dewasa, maka itu saatnya rencana Tuhan baik kehidupan kita untuk kita melaksanakan satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang taat, orang yang dewasa rohani. Dia mentaati firman Tuhan dan berani bayar harga. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, saya melihat banyak kesaksian dalam kehidupan jemaat yang bertumbuh dan menjadi dewasa dalam Tuhan. Dalam pelayanan gereja mereka tidak meminta pamrih. Dalam pelayanan apapun banyak harga yang harus dibayar. Saudara tahu dalam pelayanan multimedia pada saat ini banyak hal yang dilakukan untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas. Tetapi saya melihat dan sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita sedang menuju kepada kedewasaan rohani. Kita berani bayar harga. Kita melakukan untuk Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita menjadi dewasa secara rohani, maka Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa menjadi alat berkat-Nya. Dampak yang kedua, ketika kita hidup dalam kebiasaan yang baik dan hidup dalam firman-Nya, kita dapat mengambil satu keputusan yang tepat dalam hidup ini. Saudara, saya ingin beritahukan kepada kita bahwa dalam hidup ini banyak pilihan-pilihan yang harus kita putuskan, kita tetapkan. Tapi ketika kita hidup dalam firman Tuhan setiap hari, kita tahu mana yang terbaik. Keputusan yang kita ambil saat ini akan menentukan masa depan hidup kita. Kalau salah kita mengambil keputusan, maka masa depan kita akan hancur. Karena itu Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita membangun kebiasaan yang baik. Kita terus hidup setiap hari dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita dapat mengambil keputusan yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita bermanfaat dan berguna dan menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Dampak yang ketiga, kalau kita membiasakan diri membangun kehidupan yang baik dan hidup dalam firman-Nya, maka yang ketiga, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Sesudah dikasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, membacanya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi masalah sebesar apapun dalam kehidupan kita. Saat ini saya percaya kita semua punya pergumulan, walaupun berbeda-beda. Tetapi secara umum pergumulan yang kita sedang hadapi saat ini adalah bersama-sama kita menghadapi serangan COVID-19 yang sedang melanda kita. Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan dan mohon perlindungan daripada Tuhan dan mohon hikmat daripada Tuhan. Dan itu hanya dapat dicapai ketika kita membiasakan diri melakukan kebiasaan yang baik, yaitu hidup dalam firman Tuhan. Maka ketika kita merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan bagi kita untuk melawan semua persoalan dan masalah dalam hidup ini dan keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun kebiasaan yang baik supaya kita tetap adalah firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, in Christ. Maka semuanya Tuhan akan berikan kepadamu ketika kamu mintanya. Ketika kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kedewasaan kepada kita. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk memutuskan yang benar, yang tepat dalam pilihan-pilihan hidup yang sedang kita hadapi. Tapi satu hal, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita menghadapi semua masalah yang sedang menerpa kita, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Karena itu, jagalah kebiasaan yang baik dengan sungguh-sungguh, karena perbuatan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan berkata, jangan sesat, sebab pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Karena itu mari kita jaga kebiasaan yang baik dengan sungguh-sungguh, yaitu membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami membangun kebiasaan yang baik. Kami tahu tidak mudah untuk kami membangun kebiasaan yang baik.
kami perlu semangat dan perjuangan yang keras. Memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang asing tidak mudah. Tapi ketika kami melakukannya, Tuhan akan memberkati kami. Apalagi Tuhan mengingatkan kepada kami, kalau kami adalah murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan, maka kami harus tetap hidup dalam firman-Nya. Ajari kami dengan sungguh-sungguh hidup, membiasakan diri dalam firman Tuhan. Tuhan akan menuntun kami ke jalan yang baik, yang benar, dan masa depan kami pasti di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah minggu kedua di mana setiap kita mempersiapkan diri untuk mengembalikan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkannya, jangan lupa setia dan taat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita taat mengembalikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, Ia akan memberkati kita, akan membuka tingkap-tingkap langit, dan akan memberkati semua pekerjaan dan usaha kita. Terima kasih untuk semua kerjasama dan dukungan jemaat dalam ibadah live streaming ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya, baik dalam program Cafe Break Gembala Menyapa, maupun juga minggu depan kalau kita masih lagi bertemu dalam live streaming. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Nanti kita akan umumkan kapan kita boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.